konsep. Sejarah kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tantangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibrah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menginjak usia 40 tahun, pada malam 17 Ramadan bertepatan tanggal 6 Agustus 610 Masehi, Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertamanya, Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama ini diturunkan saat Nabi Muhammad SAW bertahanus di Gua Hira dan sekaligus sebagai tanda penobatan Nabiullah. Kemudian setelah itu turunlah wahyu kedua, Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-2. Pada wahyu kedua ini beliau ditugaskan sebagai Rasulullah yang berkewajiban menyampaikan wahyu-wahyunya yang diterima kepada seluruh umat manusia. Masa atau periode dakwah di Mekah berlangsung selama 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari, yang kemudian dibulatkan menjadi 13 tahun. Strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Strategi yang pertama, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW mulai melaksanakan dakwah Islam mulai dari lingkungan keluarga, sahabat-sahabat, seorang demi seorang, agar mereka meninggalkan agama berhala dan hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Orang-orang terdahulu yang pertama kali masuk Islam dinamakan dengan as-sabiqun al-awwalun, yaitu di kalangan perempuan Siti Khadijah, di kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib, di kalangan sahabat terdekat Abu Bakar As-Siddiq, dan hamba sahaya Zaid bin Haris. Strategi yang kedua dilakukan dengan terang-terangan. Setelah 3 tahun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, tepatnya setelah Umar bin Khattab masuk Islam, turunlah perintah Allah dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Sesuai dengan ayat tersebut, Rasulullah di atas Bukit Shafa menyeru dan mengajak kepada masyarakat untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Tantangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu, dakwah Rasulullah semakin meluas dan pengikutnya pun semakin bertambah. Seruannya bahkan secara tegas mengecam adanya sebuah penindasan terhadap kaum yang lemah, keserakahan, ketidakjujuran, ketidakadilan, kemusyrikan diantaranya dengan menyembah berhala, sehingga menimbulkan kaum Quraisy yang menjadi marah karena merasa agamanya dan keyakinannya mereka dipersoalkan. Mereka pun bangkit menentang dan berusaha untuk selalu merintangi dan menghalangi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip dakwah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk mengajak orang lain berperilaku dan berkehidupan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memiliki prinsip dalam berdakwah, yakni tidak mengenal pemaksaan, apalagi kekerasan, bahkan bebas menentukan pilihan akidah atau agama dan keyakinannya, dan tidak ada unsur paksaan untuk masuk Islam. Ibrah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibrah yang pertama adalah memiliki sikap tangguh. Dalam upaya meraih kesuksesan, diperlukan sebuah sikap tangguh dan pantang menyerah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berjuang untuk memberantaskan sebuah kemusyrikan. Ibrah yang kedua, memiliki jiwa berkorban. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya, pengorbanan mereka tidak hanya berupa harta, keluarga yang ditinggalkan, akan tetapi lebih dari itu. Mereka rela bertaruh nyawa untuk memperjuangkan agama Islam.